Every fucking beat demolished when I snap its fucking game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Hinasari dari jurusan PGMI 3D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Riau. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang seni budaya dan prakarya. Menjelaskan tentang seni budaya dan prakarya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian estetika seni, ruang lingkup seni, karakteristik berbagai seni rupa, manfaat seni, manfaat dan fungsi estetika, dan estetika dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian estetika. Estetika merupakan filosofi yang mempelajari tentang nilai-nilai sensoris yang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Menurut Bruce Alsop pada 1977, estetika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses peraturan dalam menciptakan karya seni yang diharapkan dapat mengubah perasaan positif pada orang yang melihat atau merasakannya. Namun, pada umumnya, estetika memiliki arti umum, yaitu cabang filsafat yang membahas mengenai keindahan atau hal indah yang terdapat dalam rangkaian dalam alam ataupun seni. Namun, ketika istilah estetik muncul dalam bahasa Inggris pada abad abad 18 atau 19, persoalan di balik istilah estetik bergeser lagi, persoalannya pengalaman merasakan keindahan. Karena itu pada masa kini istilah estetik yang sangat mirip dengan estetika tidak bisa langsung dianggap sebagai persoalan estetika. Harus ditanyakan dulu apakah berkaitan dengan estetika. Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni. Contohnya suatu karya nilai seni yang dijunjung tinggi seperti lukisan, warna ada artinya yang mendalam. Yang kedua, kita akan membahas tentang ruang lingkup seni, yaitu ada dua pokok pembahasan utama di sini. Yang pertama yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan keindahan atau estetis. Yang kedua, persoalan yang berkaitan dengan seni. Yang pertama kita bahas tentang berdasarkan fungsinya, seperti seni terapan. Seni terapan ini tercipta bukan hanya untuk sebagai seni terapan, dibuat bukan hanya untuk dinikmati keindahannya, tetapi bisa digunakan seperti gelas yang cantik, mangkok yang dari gerabah seperti tong gitu. Yang selanjutnya, seni murni diciptakan hanya untuk dinikmati saja, seperti lukisan, patung, grafika, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan bentuk seni. Seni patung yaitu cabang seni rupa murni berwujud 3 dimensi. Dia tidak datar, memiliki ruang, volume, dan biasanya terbuat dari logam, batu, tanah liat, semen, atau yang lain-lainnya. Yang kedua, seni lukis, yaitu seni lukis adalah satu lingkup seni rupa berwujud 2 dimensi, tidak memiliki volume atau ruang. Biasanya dibuat di atas kanvas berfiguras berbentuk abstrak, fauna, flora, atau yang lain-lainnya. Yang ketiga, relief, yaitu menggunakan teknik-teknik ukir, seperti contohnya membuat panel, hiasan dinding, kaligrafi, menggunakan cahaya seperti foto dengan menggunakan kamera, tentunya menggunakan pertimbangan nilai estetisnya antara objek latar, sudut penekanan, pencahayaan, dan jenis kamera percetakan. Yang keenam, seni reklame yang untuk menganjurkan, menyuruh, atau menawarkan barang atau suatu produk, atau memamerkan suatu iklan di masyarakat. Yang ketujuh, ada seni kriya, cabang seni rupa berwujud 2 atau 3 dimensi yang dapat dibuat
dengan aneka bahan seperti pot, benda hias, senjata tradisi, atau sebagainya. Yang ke-8 ada seni ilustrasi, yaitu seni yang digunakan menghias sesuatu agar harmonis. Yang ke-9 ada seni dekorasi. Ada dekorasi 2 dimensi seperti motif geometri. Ada dekorasi 3 dimensi seperti peralatan rumah atau benda-benda seni lainnya. Yang ke-10 ada seni miniatur. Seni miniatur ini dibuat misalnya kayak jenis seni rupa dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu pertama melihat ukurannya, karya seni rupa minor, karya seni rupa monumental. Yang kedua melihat dimensinya, yaitu karya seni dwimatra, karya seni rupa trimatra, karya seni rupa berwawasan lingkungan. Pertama, menggambar atau melukis merupakan kegiatan awal dalam seni rupa, sehingga kegiatan ini perlu diberikan kepada anak dari kecil hingga kita dewasa. Kita sudah menggambar dari kecil yang kita tidak tahu menggambar apa, cuma abstrak, kita udah belajar menggambar mobil-mobilan atau apa selainnya. Yang kedua, membentuk ini termasuk karya seni rupa trimatra, seperti membentuk kerak lilin, tanah liat, atau yang lainnya. Yang ketiga, mencetak, proses memperbanyak reproduksi. Yang keempat, menggunting, menempel, melipat suatu bentuk menjadi, atau ini di Jepang terkenal dengan teknik origami. Yang kelima, dekorasi, diajukan untuk membuat hiasan. Yang keenam, membangun. Yang ketujuh, membanggakan papan. Ini untuk melatih keterampilan kita dalam mewujudkan gambar di papan tulis, perlu adanya latihan membanggakan papan. Selanjutnya ada media dan teknik. Yang pertama, membutsir, yaitu hanya 3 dimensi. Caranya diremas pada tanah dan dalam keadaan lembek. Memahat, yaitu memahat. Yang keempat, kita akan membahas tentang manfaat seni. Seni bukan hanya sebagai hiburan belaka bagi penikmatnya, tapi banyak fungsi yang terdapat pada seni. Yang pertama, fungsi individu, yakni seni sebagai alat pemenuh kebutuhan manusia seperti kebutuhan fisik, kebutuhan emosional. Yang kedua, fungsi yakni sebagai pemenuh kebutuhan sosial seseorang, yaitu pendidikan, keagamaan, informasi, hiburan. Manfaat seni yaitu: 1. Dapat memberikan kesenangan, kegembiraan pada penikmatnya, membebaskan ekspresi atau emosi pada diri penciptanya, memperkaya wawasan pengetahuan daripada menikmati seni saja. Yang keempat, mempertajam rasa kemanusiaan serta emosi. Jenis seni yang pertama, seni rupa. Seni yang disaksikan dinikmati melalui media penglihatan. Yang kedua, seni sastra yang berfokus pada karya yang berwujud gambar dan bentuk. Seni tari memanfaatkan gerakan tubuh. Seni teater yaitu menunjukkan imajinasi, menggambarkan buah pikir seseorang. Yang kelima, kita akan membahas tentang fungsi dan manfaat estetika, yaitu menambah pengetahuan manusia mengenai nilai-nilai kesenian dan keindahan. Tujuannya untuk penggalian makna keindahan dalam seni yang selalu berkembang, menambah pengetahuan manusia tentang unsur-unsur subjektif yang mempengaruhi kemampuan manusia dalam menikmati seni dan keindahan. Aspek estetika yaitu Aspek estetika yaitu dalam estetika ada 3 aspek yang digunakan menilai sebuah karya seni: abotilisme, anarki, relativisme. 6 faktor estetika perancangan produk kerajinan. Fungsi pakai antara menampilkan bentuk keindahan, terjadinya memiliki daya minat, terjadinya keserasian, penggarapan rinci, perupaan atau pewarnaan, kesan gugahan yang ditampilkan. Yang keenam, estetika Islam. Estetika Islam merupakan perjalanan dari bentuk sunnah menuju hakikat segala makna dan manusia berasal.
Seni dalam pandangan ini tidak lain adalah suatu bentuk ibadah, pengabdian, dan kepasrahan. Prinsip-prinsip kesenian dalam Islam sebagai berikut, yaitu mengangkat martabat insan dan tidak meninggalkan nilai-nilai agama. Yang kedua, mementingkan persoalan akhlak, kebenaran, menyentuh aspek-aspek estetika, kemanusiaan, dan moral. Kesenian Islam menghubungkan sebagai nilai yang tergantung pada keseluruhan kebenaran Islam itu sendiri. Kesenian Islam terpancar dari wahyu Allah. Kesenian Islam langsung menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang antropologi seni, yaitu konsep ragam dan contoh seni Nusantara. Yang A, kita akan membahas tentang kesenian. Dalam konteks sederhana, kesenian adalah suatu sifat yang menghibur, namun lebih mendalam, kesenian alat sarana manusia untuk mengekspresikan dirinya. Yang kedua, B, pengertian kesenian. Menurut Soeharto Djomoto dalam buku Etologi, kesenian segala sesuatu ciptaan manusia untuk memenuhi dan menunjukkan rasa keindahan. Kesenian merupakan hasil dari unsur budaya manusia, yaitu rasa. Definisi kesenian adalah menurut Alexander Allan, sebagaimana dituliskan Marvin Harris, ia menyatakan kesenian adalah bermain dengan menghasilkan bentuk informasi representatif yang estetik. C. Selanjutnya yang C, yaitu bentuk kesenian. Banyak bentuk kesenian yang kita dapat di sekitar kita, mulai dari tradisional, modern, hingga kontemporer. Biasanya antropolog menyoroti sebagai gejala kebudayaan, aktivitas menyusun katalog, memotret, mencatat, dan mendeskripsikan seluruh kegiatan imajinatif seperti musik, tarian, legenda, pakaian, selimut, gaya tembikar, dan lain-lainnya. Namun secara garis besar, beberapa bentuk kesenian tersebut digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, seni rupa. Seni rupa terdiri atas seni rupa murni, seni rupa terapan, dan desain. Fungsi seni rupa yaitu media atau sarana komunikasi, media sarana mengekspresikan diri atau mencapai kepuasan batin, menambah keindahan barang-barang sebagai pelengkap kebutuhan hidup, sebagai kebanggaan pribadi atau individu. Yang kedua, sastra. Sastra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata-kata atau gaya bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab atau bukan bahasa sehari-harinya. Definisi kedua menurut kamus ini adalah karya tulis dibandingkan dengan tulisan lain. Biasanya kesusastraan dibagi menurut daerah, geografis, atau bahasa lokal. 1. Sastra berupa bahasa. 2. Sastra tercurah dalam bentuk kitab. 3. Sastra bernilai seni. B. Sastra di bidang seni, yaitu sastra tulis. Sesuai namanya, sastra tulis merupakan karya sastra yang dituangkan dalam tulisan atau ketikan, kombinasi huruf yang mempunyai makna atau arti. Yang kedua, sastra lisan, disampaikan dengan bahasa lisan yang dituturkan langsung kepada pendengar tanpa iringan musik tertentu. Yang C, fungsi seni sastra, yaitu sarana menyampaikan pesan moral. Sastrawan memiliki karya sastra, menyampaikan kritik, menumbuhkan rasa nasionalisme dan penghargaan. Yang ketiga, seni pertunjukan, yaitu dalam bahasa Inggris, seni pertunjukan dikenal dengan performance art. Seni pertunjukan merupakan seni yang cukup kompleks yang ada seperti teater atau sendera tari. Biasanya terdiri atas seni musik, dialog, kostum, panggung, pencahayaan, dan seni rias. A. Seni pertunjukan tradisional. Dalam pementasan ini membentuk kesenian tradisional yang membawa misi disampaikan penonton. Misi itu dapat bersifat politik, moral, dan sebagainya. Biasanya seperti cerita-cerita dongeng atau cerita legenda yang ada. Seni pertunjukan modern, yaitu pertunjukan antara lain drama, opera, fragmen, teater, dan film.
4 seni musik. Di dalam antropologi, cabang ilmu khusus mempelajari musik. Etnomusikologi. Etnomusikologi tersebut adalah cabang antropologi yang mempelajari mengamati kesenian rakyat. Seni musik merupakan keterampilan kreatif individual yang dipupuk dalam merupakan kebanggaan. Musik memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai komunikasi secara melalui perasaan, menyampaikan nilai sebagai fungsional, memberi inspirasi, menyampaikan religius. Bentuk-bentuk seni yang berkembang di Indonesia. Pertama, seni rupa, yaitu ada seni lukis, seni patung, seni kerajinan. Yang kedua, seni sastra, ada sastra lisan dan sastra tulisan. Sastra lisan terdiri dari pantun, rabab, makyong, wayang. Seni sastra tulisan yang menurut periodisasi digolongkan menjadi pujangga lama, sastra Melayu lama, angkatan balai pustaka, pujangga baru, angkatan 45, angkatan 66 sampai 70-an, angkatan 80-an, angkatan 2000-an. Yang ketiga, seni pertunjukan. Yang pertama, teater rakyat atau tradisional. Dikenal sebagai jenis pertunjukan lazim. Teater tradisional mentradisi teater rakyat karena teater daerah yang berciri khas daerah tersebut, seperti yang ada di Riau, yaitu makyong dan lancang kuning. Yang kedua, seni pertunjukan modern seperti film-film, opera, sinetron, telenovela, dan beragam acara yang ditayangkan televisi. Yang ketiga, seni tari, tubuh yang berkesinambungan melewati ruang yang telah ditentukan ritme yang dilakukan secara sadar. Yang hubungan antara karya seni, seniman, dan masyarakat. Hubungan ini terlihat pada sikap atau aspirasi pelaku seni dan masyarakat terhadap kesenian. Menurut Kuncing-Ningrat, aspirasi seni tidak sama bagi semua orang karena selera setiap orang itu berbeda-beda dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi walaupun demikian, beberapa antropologi mengembangkan hipotesa bahwa ada unsur pokok dan unsur dasar yang mempunyai hubungan universal. Suku bangsa yang hidupnya masih mengembara misalnya tidak akan sempat mengembangkan kesenian secara umum. Seni pahat pada umumnya dalam masyarakat yang masih tradisional, kesenian merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sikap terhadap kesenian tradisional. Pelaku seni masyarakat memberikan aspirasi terhadap kesenian tradisional. Yang kedua, sikap kesenian modern. 3, dampak kesenian. Meski seni adalah hasil budidaya manusia indah, namun membawa pula suatu dampak bagi masyarakat. Dampak kesenian, khususnya kesenian yang pengaruh kurang baik, yaitu filter yang cukup untuk melakukan seleksi melalui film atau segala yang datang pada zaman globalisasi ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seni drama. Yang pertama, sejarah drama. Kebanyakan dari kita mengetahui bahwa drama berasal dari Yunani kuno. Padahal, pada sebuah buku berjudul A History of Theater menunjukkan bahwa kita pemujaan Dionysus yang kelak diubah menjadi festival drama Yunani yang berasal dari Mesir kuno. Teks piramid yang bertanggal 400 sebelum Masehi adalah naskah Abydos Passion Play yang terkenal. Yang kedua, pengertian drama menurut para ahli. Menurut Ensiklopedia Sastra Indonesia, drama berasal dari bahasa Yunani yang artinya berbuat. Pengertian drama merujuk kepada karya tulis teater. Setiap situasi mempunyai konflik dan masalah dan memiliki solusi. Jenis karya sastra yang berbentuk dialog yang dibuat untuk ditujuan dipertunjukkan di atas pentas. Yang pertama, menurut Moulton, drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerak. Yang kedua, menurut Ferdinand Burnetron, dalam drama haruslah melahirkan kehendak dengan action. Menurut Blazer Verhagen, drama adalah melukiskan sifat-sifat dan
melukiskan sifat dan sifat manusia dengan gerak. Drama berasal dari bahasa Yunani yaitu dramai yang artinya berbuat, berlaku, dan bertindak. Bisa disimpulkan drama berarti suatu tindakan atau perbuatan. Drama adalah suatu bentuk lakon yang bercerita lewat percakapan dengan action-action tokohnya. Akan tetapi percakapan atau dialog itu bisa dipandang sebagai pengertian action. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur drama. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide atau gagasan pokok dari suatu drama atau dari cerita tersebut. Yang kedua, alur. Alur merupakan plot cerita. Yang pertama biasanya penokohan atau perkenalan tokoh. Yang kedua yaitu konflik. Yang ketiga komplikasi. Yang keempat resolusi. Yang kelima yaitu keputusan atau ending dari cerita. Yang selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh adalah pengenalan pelaku cerita seperti nama, usia, peran, ada antagonis, protagonis, sama tritagonis. Yang kelima yaitu amanat atau pesan atau sisipan yang nasihat yang disampaikan pengarang melalui tokoh dari konflik yang ada. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip drama sebagai berikut. Unsur kesatuan meliputi kesatuan kejadian, tempat, dan waktu. Penghematan karena waktu terbatas, dan usahakan dalam waktu yang sesingkatnya dituangkan dengan masalah-masalah pokoknya. Keharusan psikis dramaturgi meliputi protagonis, antagonis, tritagonis, atau peran pembantu. Selanjutnya struktur drama. Yang pertama eksposisi, yaitu pemaparan masalah utama. Yang kedua rising action, menggambarkan pertentangan kepentingan tokoh. Yang ketiga complication, perumitan pertentangan masalah yang hadir di konflik sekunder. Yang keempat klimaks, yaitu jatuhnya kubu dari peran protagonis. Yang kelima resolusi, yaitu hadirnya tokoh-tokoh penyelamat. Yang selanjutnya jenis drama. Yang pertama drama baru atau drama modern. Drama yang memiliki tujuan memberikan pendidikan kepada masyarakat, umumnya bertema manusia sehari-hari atau kehidupan sehari-hari manusia. Yang kedua drama lama atau klasik. Drama khayalan umumnya menceritakan kesakitan kehidupan istana. Ada macam-macamnya sebagai berikut. Pertama komedi, tragedi komedi, opera, lelucon, operet, pantomim, tablau. Langkah-langkah mengarang drama yaitu kita harus menentukan tema terlebih dahulu, menentukan permasalahan konflik, membuat sinopsis atau ringkasan cerita, menentukan kerangka cerita, menentukan protagonis, dan menentukan cara penyelesaiannya. Selanjutnya saya akan membahas tari. Seni tari merupakan seni yang dihasilkan melalui mimik, gerak, dan tingkah laku seseorang. Dengan gerak yang teratur diiringi musik menjadi lebih indah. Namun ada beberapa ahli yang memiliki gagasan tentang pengertian tari. Yang pertama Aristoteles yang menyebutkan tari merupakan gerak ritmis yang tujuannya memberi gambaran karakter dan kehidupan manusia sebagaimana berperilaku ataupun menderita. Yang kedua Bagong Sudito, menurut Bagong seni tari adalah sesuai dengan irama dan bertujuan mengekspresikan perasaan. Yang ketiga Korik Herting, seni tari adalah rangkaian gerakan ritmis yang disertai irama yang dilakukan dalam satu waktu dan ruang. Sudarsono, seni tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan dalam gerakan. Yang selanjutnya Yulinta Priyatni, tari merupakan gerak ritmis seluruh atau sebagian anggota tubuh baik secara individu maupun berkelompok. Yang kedua yaitu konsep tari. Yang kedua ada konsep seni tari. Yang pertama ruang gerak. Suatu penari harus membutuhkan ruang untuk melakukan gerakan tarian. Yang kedua tenaga. Tenaga dibutuhkan dalam seni tari untuk melakukan gerakan tarian. Yang ketiga waktu. Dalam suatu tarian estimasi waktu sangat penting terhadap bentuk gerakan yang ditampilkan. Yang C yaitu prinsip dasar seni tari. Yang pertama unity atau keutuhan.
Kesatuan dalam karya seni tari membuat satu bentuk keutuhan keterkaitan unsur dengan yang lain menurut sumber yang sama. Kesatuan dan keutuhan karya seni adalah ide, tema, desain, dinamika musik, dinamika rangkaian motif gerak, desain rias, dan desain busana. Yang kedua, harmoni atau kelarasan. Yang ketiga, balance atau keseimbangan. Bagian ini dimaksud profesional dalam mengolah dimensi ruang, waktu, tenaga yang ditentukan dengan jumlah dan ukuran. Yang keempat, dinamika, yaitu naik turunnya suasana tarian, memilih wujud struktur tarian. Yang D, yaitu jenis-jenis seni tari. Yang pertama, tari tradisional yang berasal dari daerah-daerah tersebut. Yang kedua, tari kreasi baru, perkembangan dari tari tradisional. Yang ketiga, kontemporer, yaitu jenis tarian modern yang berkembang di Indonesia. Yang ke peran seni tari. Peran seni tari memenuhi kebutuhan manusia dengan melalui stimulan individu, sosial, dan komunikasi. Secara garis besar, fungsi tari ada 5, sebagai upacara, tari adat, tari agama, sebagai hiburan, sebagai sarana pertunjukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang seni musik. Seni musik adalah suatu cabang seni yang menggunakan musik sebagai sarana mengungkapkan ekspresi pembuatnya. Sedangkan musik adalah seni yang menggunakan suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. 2. Definisi seni musik. Seni adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang diwujudkan dalam berbagai sarana. Sedangkan musik adalah pengolahan suara, melodi, harmoni, ritme, vokal, dan tempo. 3. Asal mula seni musik. Etimologi kata seni berasal dari kata Sanskerta yang berarti penyembahan atau pelayaran atau pemberian. Ada juga mengatakan asal mula seni berasal dari bahasa Belanda geni yang berasal dari bahasa Latin berarti genius. Etimologi musik. Musik berasal dari bahasa Inggris musik, sedangkan kata musik berasal dari bahasa Yunani musike. Unsur-unsur seni musik. Yang pertama ada melodi. Melodi adalah suatu kesatuan frase yang terdiri dari nada-nada sesuai urutan, interval, dan fungsi rendah yang teratur. Yang kedua, irama. Irama atau ritme adalah pergantian panjang pendek dan tinggi rendah dan keras lembutnya nada. Yang ketiga, birama. Birama unsur seni musik yang berupa ketukan atau ayunan. Harmoni adalah sekumpulan nada yang dimainkan bersama-sama yang enak didengar. Yang kelima ada tangga nada. Tangga nada adalah deret nada yang disusun menjenjeng yang dimainkan sebagai unsur penting dalam pertunjukan seni musik. Selanjutnya tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan berirama lagu. 8. Dinamika. Dinamika adalah tanda. Yang ke-8 adalah timbre. Timbre adalah kualitas atau warna. Sejarah seni musik, yaitu pada zaman prasejarah musik sudah dikenal pada Homo sapiens pada 180 sampai 100.000 tahun yang lalu. Yang kedua, musik abad pertengahan pada 476 sampai 1572 Masehi. Yang ketiga, musik zaman barok atau rokok pada tahun 1600 sampai 175. Yang keempat, zaman klasik dari 175 sampai 182. Zaman romantik dari 180 hingga 1810 hingga 19.000. Zaman modern yaitu pada abad ke-20.000. Pertunjukan seni musik pengungkapan ekspresi secara fisik musik. Biasanya setiap pertunjukan seni musik akan disiapkan dengan terstruktur dan terencana. A. Budaya pertunjukan seni musik. Banyak budaya berisi tradisi kuat yang pertunjukan maupun solo, seperti musik klasik India.
Macam-macam seni musik pada saat ini adalah blues, country, hip hop, pop, dangdut, elektronik, easy listening, hip hop, jazz, R&B, rock, dan reggae. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang seni rupa. Yang pertama, yang A, konsep seni rupa. Seni rupa merupakan terjemahan dari kata art atau bahasa Inggris. Kata art sering diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai seni. Kata artis yang berarti berupa terjemahkan salah satu penyanyi atau bintang film. Seni rupa adalah salah satu cabang seni yang diciptakan manusia menggunakan rupa sebagai medium penangkapan gagasan seni. Yang termasuk dalam seni rupa seperti garis, bidang, bentuk, huruf, angka, warna, dan bentuk cahaya. Selanjutnya penggolongan seni rupa. Yang pertama, A, seni rupa menurut wujudnya, yaitu ada seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi. Yang B, seni rupa menurut fungsinya atau manfaat. Yang pertama, seni rupa murni atau fine art. Yang kedua, seni rupa terapan atau seni pakai. Yang B, unsur seni rupa. Pertama, titik. Titik adalah unsur seni rupa 2 dimensi yang paling dasar. Yang kedua, garis. Garis merupakan barisan titik memiliki dimensi memanjang dan arah tertentu. Yang ketiga, bidang. Bidang dalam seni rupa dimensi terbentuk atas pertautan garis yang membatasi satu bentuk. Yang keempat, bentuk. Bentuk adalah seni rupa 3 dimensi. Bentuk dikelompokkan menjadi 3, yaitu bentuk abstraktif, bentuk figuratif, dan bentuk abstrak. 5. Bentuk abstrak, yaitu bentuk yang menyimpang dari wujud benda-benda atau makhluk yang ada di alam. 6. Ruang, wawasan tentang berguna pada saat merancang desain interior. 6. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. 8. Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. 9. Gelap terang terjadi karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh satu objek. Gelap terang menimbulkan kesan tekstur ke dalam unsur-unsur seni rupa, yaitu 1. Titik unsur karya seni. 2. Garis unsur seni rupa garis. 3. Bidang-bidang. 4. Bentuk. Adapun 2 jenis bentuk antara lain. Yang pertama, geometris. Bentuk geometris terdiri dari bentuk kubistis. Yang B, non-geometris. Bentuknya meniru objek yang ada di alam seperti hewan, manusia, pohon, dan yang lain-lain. Yang ketiga, ruang-ruang seni. Yang keempat, warna. Yang kelima, tekstur seni rupa. Yang keenam, gelap terang. Yang kedua, yang B, pengertian seni kriya. Seni kriya erat hubungan dengan keterampilan tangan. Seni kriya merupakan seni yang biasanya dapat digunakan seperti mangkok, keramik, grafis, relief, ukir, sulam, anyaman, senjamata, hiasan dinding, patung, furnitur, dan lain-lainnya. Berapa definisi dan pengertian seni kriya? Yang pertama, kata kriya berasal dari kata sangkerta, yakni ker, yang artinya mengerjakan, yang mana dari kata tersebut kemudian menjadi karya, kriya, dan kerja. Dalam arti khusus, pengertian seni kriya adalah mengerjakan sesuatu yang menghasilkan benda atau objek. Menurut Timbul Haryono 2012, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kriya berarti kerajinan tangan. Sementara dalam bahasa Inggris, kriya berarti craft, yang artinya kekuatan atau energi yang mengandung arti lain membuat sesuatu untuk mengerjakan dikaitkan dengan profesi tertentu. Seni kriya disebut juga handcraft, yang berarti kerajinan tangan. Seni kriya adalah hand skill atau seni yang dibuat kerajinan dengan mempertahankan aspek fungsionalnya. Ciri-ciri seni kriya yaitu seni kriya digunakan sebagai hiasan, dekorasi, atau lebih menonjolkan rupa pada segi fungsi. Contoh seni ukir, hiasan dinding, kaligrafi, atau cenderamata. 2. Seni kriya benda terapan. Jenis ini mengutamakan fungsi seperti anyaman, senjata, keramik, dan furnitur yang lainnya. Yang ketiga, karya sebagai benda mainan. Jenis seperti ini bentuk relatif sederhana yang mudah dikerjakan, contoh boneka, kipas, kertas, kapal-kapalan, dan mobil-mobilan. Yang C, jenis seni kriya. Yang pertama, seni kriya dari kayu, berupa kriya kayu. Suatu bidang seni kriya pekerjaannya membuat benda atau memiliki nilai fungsional
maupun hiasan yang menggunakan bahan-bahan dasar kayu. Yang kedua, kriya tekstil yang berasal dari bahan-bahan kain. Yang ketiga, kriya keramik. Bahan-bahan dasar pembuatan keramik adalah tanah liat. Yang keempat, kriya logam, khususnya pengolahan logam menjadi macam benda kerajinan. Yang kelima, kriya kulit. Jenis kriya ini bahan bakunya dari kulit. Kulit digunakan pun bervariasi seperti kulit sapi, kerbau, kambing, ular, dan buaya. Yang keenam, kriya batu. Ternyata batu memiliki karya seni yang memiliki nilai tinggi dan teksturnya yang keras dan cenderung kaku untuk dibentuk. D. Fungsi dan tujuan seni kriya. Yang pertama, sebagai benda pakai, sebagai benda hias, dan sebagai mainan. Contoh-contoh dalam seni kriya. Yang pertama, patung, Dilora pematungan. Yang pertama, Dolora Sinaga. Yang kedua, Inyoman Wartanyoman. 2. Wayang Sagio. 3. Batik Iwan Tirta. 4. Kerajinan anyaman I Gusti Putu Geria. Unsur karya seni kriya. Utility, aspek kegunaan. Security, keamanan. Comfortable, yaitu enak digunakan. Flexible, yaitu keluasan penggunaan. Estetikanya, syarat keidaman sebuah barang terapan betapapun enaknya dipakai. Jika enak dipandang, maka pemakaian barang tidak merasa puas. Baiklah, sekian dari video penjelasan materi seni budaya. Apabila ada kesalahan atau kekilafan kata, mohon dimaafkan. Maaf, saya masih agak kurang menguasai materi. Wabillahi taufiq.